Tesla. Amazon tuh 10 tahun rugi, Pak. Bukalapak itu sejak didirikan rugi terus, Pak. Tapi ditandani MTech kerugiannya kelihatan membaik, akhirnya Bapak tahu. Ya. Waktu market value-nya berapa. GoTo ini lagi ditandani, Pak. GoTo ini lagi ditandani. Karena dua-duanya rugi. Ya. Semangat pagi, Sobat Sukses. Pada hari yang berbahagia ini, kita luar biasa sekali kedatangan seorang legenda. Ya, ini adalah guru besar marketing Indonesia dan sudah kelas dunia ini ya. Siapakah dia? Bapak Hermawan Kartajaya. Ya, wah ini terima kasih sekali nih Pak Hermawan telah meluangkan waktunya. Ini hari ini saya tahu Bapak sibuk sekali mulai tadi pagi sampai sore hari ini dan malam masih banyak acara lagi. Ini luar biasa. Bapak ini benar-benar seorang legend ya. Menurut saya Indonesia ini sangat beruntung mempunyai seorang guru marketing ya. Sehingga Indonesia dari sisi perekonomian tidak hanya bermain di skala nasional ya, tapi tentunya next akan bermain di skala internasional, global. Yes, harus ke sana ya. Jadi kita nggak diserang dari perusahaan-perusahaan luar negeri, tapi kita sendiri bisa mendatangi mereka kan. Jadi tujuannya ke sana. Ini semua adalah kontribusi dari Bapak dengan Mark Plus Inc-nya yang luar biasa. Jadi di saat-saat seperti ini, apa Bapak masih kesibukan yang luar biasa ini, apa masih berjalan ribuan langkah ini Pak? Saya percaya ekonomi Indonesia kayak SUS, kayak Nike gitu. Yes. 2020 turun, makanya government harus turun tangan. Yes. 21-22 itu namanya recovery. Ya. Recovery itu investment sekarang. Yes. Ini waktunya swasta yang masih punya duit harus invest. Karena itu ada undang-undang cipta kerja. Yes. Government tidak boleh lepas, harus naik recovery. Nah, di sini namanya relief, Pak. Ya. Relief. Jadi relief 2022 sampai 2025, disinilah peranan consumer spending itu balik. Jadi Pak Jenderal Gani Parsito, Kepala BNPB kebetulan mampir kantor saya di Jakarta 3 hari yang lalu. Sehari sudah Ibu Gubernur Jawa Timur mampir juga 2 jam. Saya tanya, Pak, kalau 2022 gimana? Endemi sudah. Jadi kita harus hidup bersama COVID. Yes. Nah, jadi berarti ekonomi harus jalan, tapi dugaan saya 23, 24, 25, 3 tahun ini, terutama 21, 22 mesti transformasi, Pak. Ya. Kalau di sini adaptif, PPKM kaget toh, buka tutup. Kalau sekarang nggak bisa, mesti punya tujuan sudah. Yes. Ya, jadi tidak bisa cuma kesehatan sambil ini. Dan terakhir 25-30 ini namanya rise. Yes. Unrise ya. Naik lagi. Jadi ini adalah relief, recovery, relief, dan rise, Pak. Rise. Yes. Jadi rise itu akhirnya 2030 itu SDG, Pak. Dan generation Z itu produktif, punya duit, duit. Jadi dunia ini akan lebih ditentukan oleh generasi Z. Generasi Z sekarang baru mulai kerja, baru mulai buka startup, banyak yang gagal, masih mahasiswa. Tapi 2030 Indonesia dalam rangka menuju Indonesia 2045, emas 2045 itu akan rise di sini. Inilah ekspor. Yes. Tahun ekspor itu menurut saya akan betul, bukan sekarang nggak boleh ekspor, harus mulai. Yes. Ekspor, hilirisasi apa itu harus mulai sekarang. Tetapi 2025 ekspor itu harus bersama importnya. Kalau tanpa import nggak bisa ekspor. Itu harus menjadi driver ekonomi. Biasanya kan consumer, Pak, yang kuat. Tapi kan belakangan ini kan government karena lagi kaget 2020. Sekarang mestinya investment. Investment bisa mengambil alih. Nanti motor ketiga adalah motor consumer spending, balik lagi menurut saya awal 23, 24, 25 sampai akhir 25, dan
25 sampai 2030 itulah tahun keemasan ekspor Indonesia. Dan Indonesia ini beruntung sekali karena usia produktif itu secara persentage bonus demografi tinggi sekali. Iya. Ini termasuk cucu saya ini yang ikut tadi, ini generasi Z ini ya. Ya, ingin mendengarkan Pak Hermawan ini. Generasi Z yang nanti akan di 2030 sudah dominan. Yes. Aku baby boomer, sudah semakin nggak bisa apa-apa, semakin tidak produktif. Yang Gen Y sekarang ini yang disebut milenial, akan seperti Gen X nanti. Gen X-nya sudah kayak seperti Gen X, Pak. Gen X-nya kayak baby boomer udah. Nah, Gen Z ini driving di ekonomi, yang menentukan tren, menentukan consumer behavior, karena orang tua-tua ikut orang muda, bukan orang muda ikut orang tua sekarang. Itu. Yes, setuju, Pak. Nah, ini kalau masa pandemi yang telah kita alami kurang lebih 18 bulan ya, Pak ya. Ini perubahan apa yang menurut Pak Hermawan yang sudah kita alami dan apa yang mesti kita waspadain gitu? New normal itu sudah lewat. Itu dari biasanya offline, ada online-nya dikit-dikit, menuju ke online semua. Tapi jangan lupa, sesudah itu next normal toh. Next normal mulai buka lagi. Orang mengira offline itu akan balik. Tapi yang terjadi kita harus siap-siap untuk post normal. Post normal itu gabungan on and off, Pak. Jadi tidak bisa online tanpa offline. Tanpa Bapak lihat aja Alibaba yang begitu hebat. Beli hotel, bikin hotel offline, Pak. Ya walaupun otomatis ada hotel. Tidak bisa manusia itu, Pak. Hakikatnya sama dengan animal, katanya Harari. Kalau kita itu tidak boleh berinteraksi. Jadi nalurinya harus interaksi. Justru kolektivisme di antara manusia itu yang menyebabkan dia lawan simpanse itu bisa menang. 1 lawan 1 kalah manusia nih, Pak. Tapi dia 10 lawan 10 kalah simpanse ini. Jadi online offline itu akan menjadi satu lagi, namanya omni. Jadi saya berpikir begini, Pak Hermanto. Bahwa orang berpikir digital adoption sekarang. Bagaimana saya mengadop digital secepat mungkin. Orang lupa. Yang harus dilakukan adalah human transformation. Bukan human itu diharuskan cara memakai teknologi, membaca AI. Jangan membaca tok. Menghafal apa itu berikan kepada mesin. PIPM, Productivity Improvement, Professionalism and Management. Biasanya yang dihasilkan oleh sekolah-sekolah elit itu, kampus itu, PIPM, biasanya Professional Engineer, kemudian masuk perusahaan dia jadi manajer apa, ada KPI ini Productivity Improvement, dikit-dikit. Tapi tidak diajari sial, Pak. Creativity, Innovation, Entrepreneurship, Leadership tidak diajari. Inilah sekarang namanya MBKM. Untuk menyiapkan bonus demografi secara lebih baik, manusia ini mulai dari keluarga sampai sekolah sampai perusahaan harus menyiapkan supaya dicampur. Apakah PIPM? Tidak cukup. Tapi beri kesempatan mesin masuk lebih banyak dalam perusahaan kita. Tetapi manusianya ditransform. Kalau tadinya mengolah data menjadi information, menjadi knowledge, sekarang harus mengolah information tadi, knowledge tadi, menjadi insight dan wisdom. Bahwa post pandemik ini yang dibutuhkan adalah kreativitas, bukan cuma productivity. Jadi sekolah elit itu menghasilkan productivity yang cuma diimprove tok. Tidak berani. Untuk innovation tidak berani. Tapi sekarang butuh innovation. Terasa toh, sesudah pandemi krisis itu orang itu diuji pada waktu krisis. Tutup enggak, diem apa enggak. Kalau zaman normal, pakai yang biru itu cukup. Produktivitinya diukur pakai KPI, improvement professionalism. Professional engineer dilahirkan dari mana sekolah teknik, mana ITS atau mana professional accountant dari Ubaya atau mana, dan masuk manajemen. Manajemen itu perusahaan. Nah PIPM ini, Nakulo Sadewo, productivity-nya simbolnya Arjuna Improvement,
Bimo profesional, Yudhistira kakaknya itu manajemen. Jadi Pandawa 5 itu elit. Elit itu tidak bisa lagi buat saya. Apalagi kalau post pandemik sudah online offline, ini aturan baru. Online sudah baru lah, new normal. Next normal dipikir balik lagi. Dulu kan dipikir akan balik lagi. Nanti apalagi orang sudah menduga-duga, wah 2022 nanti endemi katanya. Jadi kita biasa aja kayak hidup dengan flu katanya. Tapi enggak, Sial, Bagong, Petruk, Gareng, Semar. Bagong itu kreatif, innovation Petruk, apa bedanya? Solusi. Entrepreneur itu Gareng, maunya banyak, Semar itu values. Nah, jadi dengan demikian Sial itu bahasa Perancisnya langit artinya. Kebetulan. Jadi kalau pakai ilmu Gaduk, sekarang ilmu Pandawa 5 yang elit itu tidak cukup lagi. Harus dicampur dengan Punokawan. Punokawan itu kan Bagong, Petruk, Gareng, Semar. Ilmunya 2 itu dicampur jadi 1. Omni. Jadi Omni itu bukan cuma online sama offline digabung. Tapi kita itu bakal diuji post pandemik itu bagaimana. Ayo kita mendamaikan yang paradok-paradok. Ayo yang tesis antitesis ini dijadikan hipotesis. Itu selalu. Nah itu diuji. Nah jangan ngomong baby boomer seperti saya. Pak Hermanto Tanoko baby boomer ternyata juga masih kelihatan muda. Aku baby boomer tahun 47 lahirnya 74 loh ini. 74. Nah Pak Hermanto ternyata lahirnya sudah mau masuk Gen X, tapi masih baby boomer. Tapi tak lihat pergaulan sama anak-anak muda bisa, kemudian bisa nyapa dan sebagainya. Dia bisa mengerti anak Gen Z. Tapi yang Gen Z harus mengerti kita-kita. Rugi kalau enggak gitu. Nah sekarang Gen Z itu enggak mau ketemu orang dan sebagainya. Kalau ketemu minder dan sebagainya. Toh. Nah jadi si L ini kebanyakan human. Mesin itu cuma ganti PIPM. Jangan keliru ya. Jadi mesin itu cuma bisa ganti PIPM. Bukan berarti mesin itu tidak bisa kreatif. Mesin bisa lah membantu kreativiti. Yang kreatif sama orang. Karena ada Minecraft toh. Cucu saya umur 11, Darren itu niru mamanya lulusan Petra, arsitek Surabaya, gambar semalam dulu. Sekarang cucu saya pakai Minecraft, ganti dibantu oleh lebih produktif kerjanya. Tapi kreativitas apa? Dari manusia. Jadi human itu harus di-upgrade naik. Sedangkan sekarang ngomong teknologi. Iya rek, tapi yang penting human itu mesti dinaikkan. Jadi sudahlah percaya saya, post pandemic itu tidak bisa digital adoption tok, enggak bisa. Yang banyak dilupakan orang sekarang digital adoptionnya iya, enggak boleh ditolak, tapi human transformationnya lupa. Yang bisa dilakukan oleh mesin itu cuma data dijadikan information jadi knowledge. Tapi bagaimana mengolah knowledge itu menjadi insight dan wisdom? And business decision is always based on insight and wisdom. Jadi jangan orang itu melakukan yang bisa diserahkan mesin. Nah itu inti pertama. Sial dan PIPM ya. Next. Jadi enggak bisa Pak. Netflix itu tetap ada orangnya Pak. Yang di-hire katanya dari Hollywood yang punya pengalaman. Kategorisasinya itu orang yang menentukan. Sering keliru. Karena mesin has no ethics Pak. No ethics. Jadi makanya kalau saya teknologi for humanity, makanya program dengan ITS yang kita luncurkan hari ini, marketing, teknologi, and humanity. Jadi kalau marketing sama teknologi itu memang harus. Teknologinya ITS harus dimarketingkan, marketing itu harus sekarang hasil teknologi. Tapi kalau lupa sama humanity tidak bisa. Bapak lihat China, pemerintah China bertindak duluan. Main game enggak boleh lebih dari 3 jam. Betul toh? Bimbingan belajar enggak boleh Pak di sini. Anak ini mau paksa terus sekolah-sekolah nguber angka 89. Buat apa? Kalau dia tidak ada kreativitasnya, tidak ada innovation entrepreneurship leadership. Ini Bagong, Petruk, Gareng, Semar Pak. Sial itu Pak. Bahasa Perancisnya langit. Kalau ini Nakulo Sadewo, Arjuno, Bimo, Yudhistira, PIPM. Jadi Pandawa 5 sama Punokawan ini mesti dicampur. Elit itu enggak boleh, elit itu.
Tapi terlalu berakrak kayak udah kawan tanpa ini tidak boleh. Jadi kesimpulannya Pak, kita itu mesti menyiapkan bonus demografi yang katanya Bapak tadi akan kelebihan itu. Jangan terlalu banyak dipuji-puji terus. Gen Z itu bagus Pak, tetapi ada kurangnya. Marilah kita berani membahas kekurangan generation Z. Kalau kita memuji-muji terus, yang memuji sakit Pak. Apa Gen Z itu? Gelisah Pak. Gelisah. Cepat bosen ya. Stilu, kamu, gini. Akibatnya bukan tidak bagus ya. Semua kan harus agile. Gak cocok ganti, gak cocok ganti. Jadi ini kan ya, gak semuanya benar. Agile itu kan bukan berarti cepet-cepetan ngawur. Cepet, kalau keliru harus balik, cepet balik juga. Gitu Pak. Nah jadi akan terjadi perubahan besar-besaran menjelang 2030. Jadi kayak kita ini kan masih generasi kolonial ya Pak ya? Nah, ini Bapak Gen X pasti. Lahir tahun berapa? Saya baby boomer lah Pak. Baby boomer? Iya lah. Aku baby boomer awal. Saya tahun 62. Aku baby boomer awal, saya akhir. Bapak akhir. Sama-sama baby boomer. Sama-sama baby kita boomer. sebentar lagi kayak silent generation Pak. Iya. Gen Z ini. Tapi jangan terlalu banyak dipuji-puji dok. Saya muji Gen Z ini sudah banyak. Startup. Berapa persen startup yang berhasil? Kepingin tahu aku. Aku ini staf khusus KUKM. Sekarang ini incoming chairman ICSB Global aku Pak. Betul. Aku akan dilantik chairman International Council Small Business seluruh dunia Juli tahun depan di Washington DC. Sampai 2023 mau bikin kongres di Bali. Small business Pak. Yes. Dari survei kita Pak. Jerman itu dasarnya produksi Pak. 5 tahun lagi ampuh sih Mbak. Perusahaannya 100 itu 80 sih ada. Silicon Valley, startup, platform, kalau jebuse Pak. Mau cepet-cepetan cari duit, kaya cepet. 5% yang berhasil Pak, 95% hancur. Itu kebalik. Makanya bagaimanapun juga, Jerman tidak semuanya benar, Silicon Valley tidak semuanya benar. Akhirnya harus didamaikan. Makanya industri 4.0 harus bergerak ke Society 5.0. Jepang, teknologi for humanity. Percuma teknologi kalau tidak tanpa ethics. Percuma teknologi kalau tidak dedicate untuk kemanusiaan. Bapak nonton Netflix. AI ini mengatakan Bapak ini senang film perang. Dikai film perang terus. Betul. Tambah rusak Pak. Maksudnya film perang dikai film cinta. Betul enggak Pak? Iya. Algoritmanya itu langsung otomatis itu ngasih pilihan-pilihannya hampir sama. No ethics Pak. Kan nggak boleh Pak. Nggak hanya di Netflix loh Pak, di sosmed semua begitu kan. Di YouTube. Itu kan sing kaya tambah kaya, kapitalis tambah apa. Anak-anak muda itu Gen Z itu kepengen jadi kapitalis semua. Saya bukan bilang kapitalisme itu tidak sehat. Tapi kapitalisme sudah terbukti lebih bagus dari sistem-sistem lain. Tapi tidak bisa Pak, kebablasan. Cungkok kan dilepas dulu Pak. Sekarang hantem dulu. Amerika nggak bisa, hak asasi manusia. Gitu. Nah itu we have to think about it. Jadi ini dunia ini menuju balancing antara timur dan barat, yin yang. Dari dulu kita sudah diajari bahwa if you don't know bad spirit, you will not become good spirit. Anda akan menjadi lebih bijaksana ketika tahu sing elek. Jadi marilah kita membahas lebih banyak, berani enggak kejelekan Gen Z. Aku bikin survei Pak, Mak Plus ini 31 tahun. Kita itu 200 orang sekarang digandrungi kampus-kampus bikin prodi khusus karena kita dari dulu bukan yang pendidikan elit, pendidikan praktis. Dulu enggak dianggap kita Pak. Dianggap wah lu itu bukan elit. Sekarang Bapak tadi dibutuhkan sama ITB 5 tahun Pak. S2 kita di Jakarta. Disuruh naik harga karena paling laris Pak. Ketika ITB yang namanya gitu begitu sama Mak Plus S2-nya terbukti paling laris Pak. Rektorat lihat ini sumber duit suruh naikkan.
Itu bukti bahwa kerjasama antara elit dengan rakyat kayak kita perlu. Tapi rakyat nggak boleh dibiarin. Aku nggak lulus sekolah ini contoh yang tidak bagus. Tapi lulus sekolah terlalu elit, percuma juga. Ya. Tapi nggak sekolah plus ya nggak bener aja nih Pak. Ya. Jadi kombinasi supaya balance sehingga begitu lulus Pak S2 langsung Hermanto siap pakai ya. Kombinasi yang bagus. Jadi langsung siap pakai ya Pak Hermawan. Jadi menurut Pak Hermawan seperti yang era industri 4.0 itu sudah ketinggalan sekarang ya? Sudah ke arah society 5.0. Harus menuju society 5.0 2030. Jadi Jepang itu waktu Jerman industri 4.0 kanselire itu. Perdana Menteri Jepang Abe itu yang bukan yang sekarang ya. Yang sekarang ini kayaknya kurang populer lagi karena Olimpik ini dianggap menimbulkan klaster baru. Mau ganti lagi. Abe itu kan lama Pak. Yes. Itu pergi ke Jerman deh. Menunjukkan society 5.0. Society 5.0 loh Pak. Bukan industri 5.0 ya, loh Pak. Society, yes. Bukan 5G loh Pak. Ini lu bisa membuat masyarakat kita lebih baik apa enggak? Ya. Jadi makanya saya membuat World Marketing Forum pertama di Kamakura 21-22 Oktober nanti ini. Ya. Jadi sebelum pandemi aku sudah ketemu wali kotanya Kamakura itu 1 jam dari Tokyo. Okay. Di dalam tempel Pak, tak bikin dalam tempel. Zen 2.0. Hiroshima itu kan dibom sama Amerika, tapi kemudian jadi kota peace. Nah ini pernah dirayakan di sana. Aku bikin di situ. Davos, World Economic Forum di Davos, aku enggak komersil. Sponsor. Tak batasi 500 seluruh dunia. Berlangsung ini. Sebentar lagi, 21-22 Oktober Pak. Pertama. Kedua nanti offline di Ubud Pak. Museumku. Jadi tak taruh museum-museum. Ketiga nanti di China Pak. Di dalam kelenteng. Untuk mengembalikan lagi citra Asia. Asia harus memimpin. Tapi Asia ojo yo. Tiongkok juga enggak boleh yo. Superpower karpe dewe enggak boleh Pak. Enggak boleh. Mereka kalau sudah menang kan seolah-olah aku superpower loh. Nah iso juga. Perlu ke Amerika juga. Amerika juga enggak boleh main-main. Nah Jepang itu dalam hal itu semangatnya itu pinter Pak. Menyatukan. Nah kalau saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang dulunya cuman offline, ini kan mulai beralih ke online. Nah itu strateginya gimana Pak Hermawan? Kan banyak perubahan yang harus dilakukan. Orang harus dikurangi, tetapi orang yang ada itu mesti ditingkatkan. Tidak boleh ngurusi data, information, knowledge. Kalau orangnya didik, gitu-gitu tok, ya tambah jugruk. Diserak nomor mesin kabeh. Ya. Dia harus naik jadi insight dan wisdom. Nah orang yang keluar ini mungkin di-hire sebagai vendor Pak. Lu sebagai diajak kerjasama gitu ya? Iya, supplier kita. Karena dia ketika jadi supplier, dia lebih rajin Pak. Melayani kita. Iya. Value chain itu seperti tadi, Studium Generale di ITS, aku mengatakan, kalau zaman dulu value chain itu dari hulu, supplier, sampai kita kerjakan, sampai distributor, sampai end user. Value chain namanya Pak. Michael Porter dulu gitu. Sekarang nggak bisa Pak. Ekosistem. Makanya BCA buka, beli apa. Itu ekosistem, nyabang nggak karuan. Jadi sekarang value chain itu bukan rantai nilai lagi Pak. Bukan. Value chain kan rantai nilai. Nilai itu harus dihasilkan dari connecting the dot. Itu dot gak karuan di connecting. Kalau kita pinter mengconnecting ini, mengorkestrasikan ini, walaupun bukan hulu hilir ini, tapi sudah tidak karu-karuan, kita menang dalam persaingan. Jadi bukan berarti yang diberhenti ini kalah. Kita kasih pesangon yang benar, atau dia mengundurkan diri, kita doakan supaya dia sukses, bersahabat, jadi supplier kita, atau jadi partner kita. Yes. Menjadi entrepreneur dia. Yes. Kita entrepreneur. Itu hukumnya yang baru Pak. Nah tapi culture baru ini kan susah Pak. Bapak sekarang punya 1.000 orang, tak suruh 500, gak bisa kerja. Soalnya sing 500 sih kerjanya seperti yang dulu. Ditambah mesin, gak iso ngono, dia mesti meningkat. Nah sing 500 itu gak mau berusaha jadi entrepreneur, ngelamar lagi kerjaan lain. 500 yang diberhenti itu harus kerja. Jadi supplier kita.
atau supplier orang lain, atau jadi distributor orang lain, Pak. Ya. Dengan demikian, ekonomi itu jalan lebih sehat. Ya. Entrepreneur makin banyak, 1 juta entrepreneur sing Bapak impikan itu luar biasa ini. Ini idenya Pak Hermawan ini hebat sekali. Jadi perusahaan semakin slim. Aku dukun, Pak. Dari dulu aku visioner ya Pak ya? Aku dikasih visioner. Ki Dwijo Waskito umur 73 18 November yang lalu di Candi Cetro Karanganyar itu. Aku tiap kali ulang tahun kan pindah-pindah. 18 November nanti ini 74 di Baduy, Pak. 74 yang lalu di atasnya Candi Cetro. Candi Borobudur, bukan Candi Borobudur. Karanganyar itu Candi Hindu. Ya. Bupati Karanganyar ngasih aku Ki Dwijo Waskito, guru visioner. Yes. Ada Pak Ganjar juga. Ya. Aku dikasih gelar. Suruh milih Ki Dwijo Waskito atau Ki Dwijo Wicaksono. Aku enggak bijaksana loh, Pak. Enggak berani aku. Kayak Ki Dwijo Waskito, dukun. Yang visioner, aku boleh. Aku bisa ngelihat gitu. Ya. Karena aku biasa lulusan ITS. Bukan lulusan ITS. Aku dokter. Kalau saya ITS, gak lulus ITS. Tapi logika aku jalan. Ya, aku ilmu gadoke jalan. Ya. Nah, cuma karena aku tidak terlatih entrepreneurship seperti Pak Hermanto. Pak Hermanto ini entrepreneurship-nya jauh lebih tinggi dari aku. Makanya kita mesti kerjasama. Aku walaupun omni, Pak, campuran, tapi aku lebih banyak akademikisian, Pak. Yes. Bapak lebih banyak prakteknya. Betul, Pak. Kita mesti kerjasama orang seperti begini. Saling membutuhkan sebetulnya. Ya. Betul enggak, Pak? Betul. Enggak bisa, Pak, enggak kerjasama. Percaya, entrepreneur kerjasama sama entrepreneur. Enggak ada sih akademik, jugruk, Pak. Ya. Akademik ambil akademika iso, Pak. Ya. Saya sering nih cerita soal Pak Hermawan ke saya punya keluarga, saya punya karyawan ya. Pak Hermawan ini adalah satu sosok yang passion sekali terhadap marketing. Bapak kemana-mana sejak dulu kalau orang nggak ngerti marketing, Bapak sudah ngomong marketing. Sampai sekarang ya akhirnya nggak ngerti marketing, Pak. Iya betul. Marketing tapi dianggap promosi, marketing dianggap selling. Padahal marketing itu strategi untuk memenangkan persaingan. Bukan cuma promosi itu cuma 1/36 kalau di model saya. Betul. Selling itu 1/9, Pak. Iya. Orang cuma mikir, nah UKM kebalikan, cuma bisa bikin produk, nggak bisa bikin brand. Brand itu cuma ditempel notok. Iya. Dan tidak ada spiritnya dan tidak bisa membuat customer. Iya. Tapi sebaliknya, orang yang keliru menganggap podcast seperti ini sudah marketing. Loh iya, ini bagian dari personal branding. Yes. Bagian kecil toh. Tapi nek diri kita tidak ada produknya yang benar. Ya. Diri kita tidak ada customer yang benar, cuma follower itu dianggap customer. Salah itu. Ya. Salah. Yang betul-betul mengalami manfaat dari kita itu siapa? Ya. Nah ini Pak. Okay. Oh ini nek ngomong gini Pak. Gak bisa selesai satu podcast ini. Ya. Ini mancing aja ya. Ya. Harus bikin series podcast. Podcast ya. Jadi saya terusin, Bapak karena punya passion benar di marketing, Bapak terus-menerus melakukan kegiatan-kegiatan tersebut sehingga pada akhirnya Bapak mendapatkan satu kayak tujuan yang sangat mulia ya Pak ya menurut saya ya. Jadi dari passion Bapak mendapatkan satu purpose yang mulia tentang marketing, Pak. Ini yang terbaru, buku saya tahun depan keluar oleh Wiley, buku ke-10 23 tahun sama Philip Kotler, dan aku jadi kontrak sampai 2030 Pak. Okay. Diharapkan hidup sampai 2030 dan produktif. Makanya sekarang ya tetap semangat aja. Nah, 6 buku lagi yang harus keluar. Nah, buku yang tahun depan keluar, Sial sama PIPM tadi Pak, itu simbol perkawinan mesin dan orang. Nah, marketing itu orang, mesin ini finance. Itu kan yang paling bertentangan seharusnya ya Pak. Jadi marketing sama finance itu harus disatukan di dalam operation, teknologi sama humanity harus dipersatukan dalam operation. Okay. Jadi sekarang ini zaman omni Pak. Jadi kalau marketing ada 5D, 4C, PDB, 9 elemen. Aku tidak perlu terang ini, bosan bisa ngomong marketing. Tapi kalau di finance, balance sheet, income statement, profit and loss, dan market cap. Nah ini kan aneh toh. Ya.
Balance sheet sama income statement ini zaman dulu basicnya untuk ini loh Pak. Ya. Lu nggak ada profit, income statement lu nggak bagus. Balance sheet lu nggak bagus Pak. Cash flow lu akan terganggu, market cap lu akan selek. Ya. Sekarang ini kalau Bapak bikin perusahaan untung, market cap-nya kalau startup nggak bisa tinggi Pak. Iya. Harus rugi. Investor lebih senang yang rugi Pak. Asal grow. Yang dilihat pertumbuhannya ya Pak. Nah, jadi income statement ini tidak perlu positif sekarang. Balance sheet, ya kalau bisa slim. Kalau nggak bisa, ya sementara kita bisa pakai alasan. Sementara kita beli alat-alat ini supaya asetnya tinggi, brandnya untuk membentuk brand. Alasannya ngono Pak. Ya. Investor masuk di awal seri A ini Pak. Ini sudah dianggap cash flow. Kalau dulu cash flow dari profit. Ya. Sekarang cash flow dari penting itu investor siapa yang masuk. Nek Alibaba yang masuk, Astra yang masuk, percaya wong. Ikut semua yang lain. Ikut Pak. semua yang lain. Sehingga akhirnya market cap-nya naik dan orang cuma mau membeli perusahaan rugi supaya murah sehingga naik lagi. Orang ini sudah tidak mau berpikir kayak dulu yang suwe. Ya. Tapi nanti lama-lama kalau sudah di konvensional, ya sudah profit ini. Gitu. Ya. Tapi kapan? Wong dituntut terus Pak. Ya. Dituntut guru terus Pak. Ya. Jadi sekarang itu to be honest, walaupun profit pun harus grow Pak. Coba sekarang profitability versus growth. Lebih penting mana? Itu di Babson College Pak. Sekolah entrepreneurship nomor 1 di dunia. Aku tanggal 5 Oktober nanti bicara di Babson Pak di Amerika. Ya. Itu profitability atau growth? You want to be a profitable company or you want to be a growth company? Ya. Kalau growth, market cap lu bisa tinggi. Ya. Nek lu profit dinilai wajar. Ya. Sak wajari. Unilever gitu bagus. Ya, Tesla ceret. Amazon tuh 10 tahun rugi, Pak. Bukalapak itu sejak didirikan rugi terus Pak. Tapi ditandani MTech kerugiannya kelihatan membaik. Akhirnya Bapak tahu. Ya. Waktu market value-nya berapa. GoTo ini lagi ditandani Pak. GoTo ini lagi ditandani. Karena dua-duanya rugi. Ya. Jadi ini kalau jadi buku kebanggaan Indonesia 22. Nah saya pada usia 74 Pak. Saya mau mengabdikan sisa hidup saya kepada Indonesia lewat jalan knowledge Pak. Bapak lewat 1 juta entrepreneur, aku knowledge tentang bagaimana menjadi entrepreneur yang benar gitu Pak.